الله الكافي ربنا الكافي رصدنا الكافي والجد الكافي لكل الكافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman, pemirsa Cahaya Hati yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Kembali kita dibahagiakan oleh Allah di waktu fajar ini bersama para asatidz. Ini para duat dai Allah. Ya, mungkin kali ini boleh kali ya Ustaz Arifin kenalkan ya. Ustaz Ahmad Junaidi, Ustaz Nata, saya Handa Kiai Haji Abdul Rajab ya. Lihat tuh beliau yang paling muda di antara kita. Amin ya Allah, Allahu Akbar. Energik sekali beliau. Kemudian tadi yang baca nasyid indah sekali Ustaz Fikri, Ustaz Luqman, lihat Ustaz Luqman ini master ya. Kemudian Ustaz Saifullah master juga. Ustaz Syukur, ini master. Master Yatama ya, ikhwah, ngurus yatim beliau. Ustaz Rasyad, ini Ustaz ganteng nih. Allahu Akbar, sayang bininya masih satu ya. Ini nanti kita bersama beliau, Bang Febri, sehat cara Nabi. Oh, banyak sekali yang akan terbuka semuanya. Kemudian ini seorang doktor dari Yaman, Syekh Hakim. Beliau hafal Quran dan guru para penghafal Al-Quran. Kemudian ini Ustadz Abdul Syukur ya, Abdul Syakur ya. Ini karya-karya beliau banyak sekali nih. Nanti kita akan juga bersama beliau. Kemudian putra Profesor Dr. Dina Ibudin, kandidat doktor Irfan Syauki, sudah nikah. Alhamdulillah ya sudah nikah. Satu Ustaz. Kemudian Ustaz Iwan Jawawi, Dr. Samsul Yakin, Ustaz Saroni Jagawan ya ini. Pemberani beliau ya, penakluk hantu. Kemudian Ustaz Musli, ini bapaknya anak yatim. Semua kita belajar dan tidak ada belajar yang paling baik selain mengajar. Ya ikhwan fillah. Silakan Bang Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana ala fitratil Islam. Amin. Kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah mempertemukan jasad-jasad kita kembali, dan satu skenario Allah sudah janjikan di tempat yang mulia ini dengan pemirsa Antv, dan insya Allah juga Allah kumpulkan kita kembali bersama-sama untuk bisa melihat indahnya wajah Allah, indahnya senyum Rasulullah. Amin. Kajian kita kali ini dengan tema hidup sehat cara Nabi. Ketika kita berbicara tentang sehat, maka yang terpikir oleh kita adalah biaya yang cukup mahal. Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Saudara kita mungkin sakit, ketika ke rumah sakit yang ditanya pertama adalah uang jaminan ya, kalau tidak memiliki uang maka kita tidak akan dirawat dengan baik. Tapi kalau kita kembali kepada warisan dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah memberikan resep yang sangat mudah untuk kita hidup sehat. Salah satu ya resep yang disampaikan oleh Rasulullah adalah madu. Madu, ketika Aisyah pernah ditanya oleh sahabat,
apa yang menyebabkan Rasulullah itu kuat, Rasulullah sehat? Aisyah mengatakan Rasulullah selalu mengkonsumsi madu ketika perut dia kosong. Jadi sebelum masuk apapun ke dalam tubuhnya, Rasulullah mengkonsumsi madu. Tuh, bisa saya hati. Ilmu kan? Rasul SAW minum madu saat perut kosong. Jadi belum makan ya? Ya, sebelum makan. Nah, karena madu sebagai sumber energi, nah, madu bisa mengembalikan energi atau membuat energi kita lebih cepat. Hanya butuh waktu 7 menit untuk mengisikan energi-energi di kita dalam tubuh kita. Ya, jadi Rasulullah selalu kebiasaannya sebelum makan atau ketika perut dia kosong mengkonsumsi madu dengan air. Nah, kenapa madu itu dicampur air? Karena kalau kita lihat di dalam madu itu memiliki lapisan lilin. Ya, jadi ketika kita konsumsi madu langsung, maka reaksi di dalam tubuh kita lambat. Tubuh kita tidak mudah menyerap. Darah-darah dalam tubuh kita tidak mudah menyerap madu untuk dirubah menjadi energi. Nah, jadi perlu diangkat lapisan lilin itu dengan air. Nah, karena madu sudah mengalami proses pencernaan pertama kali di perut lebah. Perut lebah memiliki lapisan lilin yang kuat. Nah, jadi dia tidak begitu cepat direaksikan dalam tubuh kita. Berarti madu tuh bisa tahan lama ya? Tahan lama. Makin bagus nggak kalau ngilang? Nah, semakin lama madu semakin bagus karena pernah ditemukan madu itu yang usianya 4.500 tahun pada saat itu di Mesir. Nah, setelah diselidikin ternyata tidak ada satu bakteri pun yang hidup, tidak ada virus yang hidup, dan kualitas madu itu semakin baik. Allahu Akbar. Jadi madu sebagai antibiotik juga. Ini berarti ada hubungannya dengan memadu ya? Iya. Jadi tahan lama itu. Tahan lama ini ya, ikhwatan iman, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Hati. Jadi memadu itu juga antibiotik. Jadi pada saat madu itu diteliti dari beberapa profesor pada satu di Cordova, karena mereka penasaran terhadap hasil penelitian yang awal. Nah, ternyata diteliti, madu dimasukkan ke dalam cawan dan dimasukkan berbagai macam virus dan bakteri. Ternyata hal itu sangat mengejutkan para profesor tersebut. Mereka menemukan bahwa bakteri tipes mati 48 jam dengan madu. Allahu Akbar. Bakteri tipes. Nah, diare mati dengan 6 jam dengan madu. Yang dikonsumsi per 2 jam dengan air, karena madu itu berputar dengan perputaran darah kita. Nah, jadi untuk masalah tipes kita tidak perlu cari cacing lagi, Ustaz. Nah, kalau dulu kita cari cacing, cari obat ya dari bahan cacing, tapi ternyata dengan madu yang dikonsumsi per 2 jam, nah itu sangat efektif untuk membunuh bakteri tipes itu sendiri. Diare. Diare. Nah, udah gitu juga untuk kanker. Nah, karena madu memiliki asam amino yang sangat kuat sebagai apa asam amino. Nah, jadi itu yang membuat semut nggak suka dengan madu ya. Dengan madu, kalau ya. tanda madu Betul, asli ya. Betul. Nah, salah satu indikasi madu asli tadi bisa tidak direbungi semut, tapi terkadang kita harus melihat tergantung dari makanannya, Ustaz. Nah, nektar apa yang dimakan oleh lebah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya madu itu memakan bunga dari rambutan atau lengkeng yang biasa kita lihat madu ternak, nah maka kadar glukosa dan sukrosa tinggi. Maka semut itu biasa mau mendekat tapi tidak mau masuk ke dalam. Dia hanya makan yang tumpahannya saja. Jadi tergantung dari makanan ternak itu ya, seakan-akan terolah ya. Iya, jadi hanya spesial itu aja, Ustaz. Ada juga gula olahan, lalu madu itu senang makannya. Makan gula itu ya, lalu. Betul. Nah, biasa di dalam dunia ada ayam kampung, ayam negeri gitulah ya. Ayam juga, cuma bedanya ayam negeri di force demikian. Betul, betul. Nah, jadi salah satu kita mendeteksi madu yang asli atau yang tidak, karena kita juga pengen mencari madu yang kualitas baik. Nah, biasa pemahaman kita selama ini kan madu itu kalau meledak itu asli. Nah, padahal itu bisa madu muda, madu yang fermentasi dengan air. Nah, atau bisa juga dibuat oleh petani kita. Kadang petani kita juga suka nakal, Ustaz. Jadi jus jambu air, dibikin jus, dimasukkan ke dalam madu, nanti akan muncul gas. Nah, karena indikasi madu asli, masyarakat biasa mengenalnya bahwa madu itu meledak, itu baru asli. Padahal madu asli ya tidak seperti itu. Ya. Indikasi madu yang asli biasanya yang paling mudah kalau kita tidak punya lab di rumah. Nah, yang paling mudah itu kita ambil piring kaca yang bening, kita masukkan air, ya, lalu teteskan beberapa tetes madu, kita goyang di tempat yang terang, maka dia akan berbentuk pola sarang lebah aslinya. Dan itu tidak bisa direkayasa oleh manusia. Jadi piring kaca yang bening, ya, yang tanpa motif, jadi tanpa bunga. Nah, kita masukkan air di piring tersebut, lalu kita masukkan madu beberapa tetes, kita goyang dengan cara berputar di tempat yang bening, dia akan berbentuk pola seperti sarang lebah aslinya. Nah, jadi kalau madu itu campur, maka dia akan terpisah terlebih dahulu. Gumpalan-gumpalannya akan terpisah, nah aslinya itu akan ada di dasarnya.
Nah, ini indikasi madu yang asli. Bisa nggak dikatakan madu itu palsu juga? Ini botol, terus ada tiba-tiba endapan. Ya. Nah, untuk indikasi madu yang asli bisa juga dia mengendap, Ustaz. Jadi tidak semuanya madu yang mengendap itu palsu. Seperti misalnya nektar atau makanan madu kaliandra, bunga kaliandra yang ada di Sukabumi. Nah, itu dalam waktu 6 bulan biasa dia mengendap full. Jadi tidak terpisah. Nah, tinggal membuktikannya, endapan itu kita makan, kalau manis tanpa aroma, berarti itu adalah gula. Tapi kalau dia manis dan beraroma, kuat aroma bunga, itu berarti nektar. Nah, jadi kita tidak bisa... Subhanallah, banyak yang diingat, banyak yang lupa. Ya, itu masalah bab madu, salah satu resep Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita dengan murah meriah. Nah, yang kedua, salah satu resep Nabi yang Nabi sampaikan juga kepada kita adalah dengan habatus sauda. Saat sebelumnya saat gimana? Kalau kita panas badan, atau saat kita letih, atau saat kita kedinginan, demam dan sebagainya, itu minum madunya gimana tuh? Pada saat kondisi kita panas atau letih, nah biasa permasalahan itu adalah di pencernaan kita. Pencernaan adalah organ panas, maka minum madu yang paling efektif ada namanya madu dingin. Madu dingin? Nah, madu dingin. Nah, madu dingin itu bukan madu dikasih air dingin, ya, tapi madu atau taruh di kulkas. Tapi madu tetap menggunakan air hangat karena mudah dicerna dengan air hangat. Tapi caranya madu dulu masukkan ke dalam gelas, baru dicampur air. Nah, dan tidak boleh menggunakan sendok logam. Ini yang harus perlu kita pahami, ya, karena sendok logam kita itu biasa tidak full stainless, tapi ada besi di situ. Nah, ketika besi terkena dengan madu, maka Fe berubah menjadi Fe3, jadi besi berkarat. Nah, maka dia akan mengurangi khasiat dari madu tersebut. Nah, jadi merubah, ya, sendok plastik, tapi tidak juga untuk sendok semen, Pak, terlalu gede. Hah? Boleh pakai tangan juga, tapi harus diyakini bersih. Terus lagi kalau madu panas? Nah, kalau madu panas kebalikannya, ya. Untuk jadi khasiatnya untuk organ dingin, seperti kita misalnya menderita sakit jantung, ya itu madu panas, ya, liver, nah itu madu panas, karena dia organ dingin. Nah, jadi kalau kita menderita penyakit panas dan dingin, maka kita juga atur, ya, misalnya siang atau pagi sampai siang kita minum madu panas untuk energi, nah malam kita minum madu dingin. Nah, karena madu panas mengembalikan energi cepat. Memicu energi cepat. Nah, madu dingin biasa untuk nyenyak tidur. Nah, dia untuk relaksasi. Nah, maka biasa sama dengan susu. Maaf pemirsa, kita nanya juga nih mewakili pemirsa. Kalau mendatangi istri, madu apa nih? Madu panas sudah, karena energinya butuh. Madu panas. Jadi ibu-ibu jangan lupa, sebelum tidur suami, siapkan madu panas. Nenek-nenek juga gitu ya. Siapkan kakek madu dingin. Jadi tidur. Biar tidur maksudnya. Ya, kalau kita punya gula darah yang lebih dari seharusnya itu, boleh nggak kita minum madu? Ya. Nah, pada dasarnya madu yang murni tidak bermasalah dengan gula darah, karena dia malah membantu insulin. Pankreas kita terbantu untuk menghasilkan insulin dengan baik. Tapi permasalahannya, ya kenapa dunia kedokteran itu melarang? Karena yang mereka uji adalah madu yang ada di pasar. Nah, madu yang ada di pasar, nah madu-madu ternak yang ada di pasar biasanya seperti ini. Ketika tidak musim bunga, maka lebah itu dikasih makan gula. Nah, dalam dunia peternakan, ya, panenan pertama itu tidak boleh dijual karena kandungan gulanya sangat tinggi. Nah, tapi para petani tidak mau rugi, biasa dioplos. Nah, akibatnya para penderita diabetes gitu minum naik. Nah, maka yang lebih aman, nah bagi penderita diabetes itu dua. Yang pertama, kalau madu Indonesia itu cari yang multiflora, madu liar. Nah, madu liar itu dia bukan glukosnya yang tinggi, tapi fruktosnya, gula buahnya. Nah, gula buah ini memancing tadi insulin untuk membantu diabetes tadi, ya, menekan gula darah tadi. Nah, yang kedua memang madu yang paling baik sedunia itu adalah sebenarnya madu Yaman. Madu Yaman ini. Nah, ini ada orangnya langsung. Ya, madu Yaman. Nah, ini pernah kita berdialog dengan seorang yang paham hadis, yang madu apa yang dikonsumsi oleh Rasulullah. Nah, ternyata madu yang dikonsumsi Rasulullah pada saat dalil tentang madu itu terkait dengan pedagang Yaman masuk ke Madinah pada saat itu. Nah, jadi para ulama sepakat bahwa madu yang dikonsumsi Rasulullah pada saat itu adalah madu Yaman.
Nah, cuman sekarang kita juga sulit mencari madu Yaman, Ustaz. Yang muda tuh ketemu orang Yaman. Iya, orang Yaman. Beliau pun belajar di Yaman. Di Yaman, Ustaz. Darul Mustafa ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk mendeteksi madu yang asli untuk penderita diabetes, maka yang paling aman adalah tadi madu liar, karena dia tidak satu nektar, tidak satu makanan, tapi berbagai macam makanan. Nah, yang kedua, yang paling bagus adalah memang madu Yaman, cuman karena harganya yang tidak baik, Ustaz. Nah, ya, madu Yaman, ya, tidak baik. Ya. Mahal ya? Sangat mahal, Ustaz. 1 kilo itu biasa kalau Yaman yang jenis Jabali, yang liar. Nah, di Indonesia bisa sampai 800 sampai 1.500.000. Masih murah. Nah, tidak baik untuk kantong. Apa? Ada berapa jenis madu ya, Ustaz? Tolong. Kalau yang mana, Ustaz? Di Indonesia. Sebutan madu itu apa aja? Kalau madu biasa kan ada madu ternak. Nah, kalau di Indonesia itu banyak. Ada madu rambutan, madu lengkeng, madu randu, ya, madu durian, mangga. Oh, ini ternak ya? Itu ternak. Asli tapi ternak. Ternak. Jadi makan hanya satu tanaman. Satu tanaman. Nah, kalau madu liar ya banyak, Ustaz. Ya, misalnya ada, kalau di Indonesia ada madu Kalimantan, setiap daerah punya ciri khas tentang madu tersebut. Misalnya di Aceh, di Pakengon itu ciri khasnya madu liarnya kopi, karena dia tanamannya kopi semuanya. Nah, dari itu ada madu Kashmir yang terkadang kita itu suka dibohongi bahwa seolah-olah itu madu Yaman. Bagi orang yang tidak paham ini, kadang kita dibilang ini madu Yaman asli, padahal itu Kashmir. Ya. Bedanya pertama satu kekentalan, yang kedua dari aroma. Nah, sama-sama dia memakan sider, sama-sama dia memakan bidara, tapi dari si aroma lebih kuat yang Yaman. Dan kita pernah menguji, nah untuk membunuh kuat aromanya Yaman. Ya, itu luar biasa. Dibandingkan ini kurang. Ini beda. Luar biasa, saudara-saudara. Orang Indonesia dengan orang Yaman wanginya beda. Beda ya, Saudara. Lebih menyengat di sini. Kemudian gimana? Ya, apalagi jadi madu hampir setiap dunia atau setiap negara itu punya ciri khasnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Terbuka kita sudah pikiran kita. Apa yang Allah sebut dalam Quran, fihi syifa'ul linnas. Dalam madu itu ada syifa, obat bagi manusia. Dan ternyata minum madu bukan hanya sekedar sehat, tapi sunnah loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa minum madu. Dan sebaik-baik minum madu saat belum makan apapun, ya. Belum minum apapun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita mendapat ilmu hari ini. Allah mengajarkan kita melalui hamba Allah yang Allah beri tetesan ilmu Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih pemirsa Cahaya Hati. Terima kasih Ustaz Febri. Terima kasih semua asatidzah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dikri. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qadrinal kafi, Wajjadnal kafi, Likullil kafi, Kafanal kafi, Wanimal kafi, Alhamdulillah. كفانا الكافي ونعم الكافي